Selamat malam teman-teman semua. Semoga semua dalam kondisi sehat dan mampu menjaga diri di masa pandemi corona ini. Hari ini topik saya bersama dengan teman-teman di IFEX adalah tetap produktif dan bertumbuh di saat kritis. Ada sebuah kenyataan, ya, ada sebuah kenyataan yang kita hadapi saat ini, yang kenyataan yang nyata, dengan adanya pandemi corona, maka banyak orang di PHK. Banyak sekali masyarakat yang dirumahkan tanpa gaji. Ya, ada yang kerja di rumah, tapi juga ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang dirumahkan tanpa gaji, ada ketakutan keluar rumah, gitu kan. Nah, semua kenyataan-kenyataan yang kita hadapi saat ini, apa makna yang akan saya berikan dari kenyataan ini? Apakah sebuah musibah ataukah sebuah anugerah? Pada umumnya dengan sangat mudah saya dan teman-teman akan mengatakan tentu saja keadaan dan kenyataan tadi itu semua adalah musibah. Oke, permasalahannya, ya, permasalahannya, mungkinkah saya dapat memaknai kenyataan yang ada tadi selain sebagai musibah, dapat saya maknainya sebagai anugerah? Ini adalah sebuah hal yang menarik. Pada waktu saya melihat banyak kenyataan-kenyataan yang dengan mudah saya maknai sebagai musibah, lalu saya mampu melihatnya sebagai anugerah, mungkin akan menimbulkan perasaan yang berbeda. Nah, untuk dapat memahami ini, maka kita memang perlu belajar yang namanya filosofi kebenaran. Kalau di dalam dunia kampus kita sebutnya sebagai filsafat ilmu. Nah, untuk memahami kebenaran, teman-teman semua, maka kita perlu tahu bahwa memahami kebenaran itu dapat dilihat. Umumnya kita mengenal kebenaran dari dua sisi. Ya, sisi pandang sains atau sisi pandang spiritual. Kalau kita mengenal kebenaran di sisi pandang sains, maka pola pikirnya adalah segala sesuatu harus dibuktikan dulu baru dapat dipercaya. Tanpa dibuktikan, maka saya tidak akan percaya. Itu sebabnya walaupun ada banyak rumors di sana mengenai cara mencegah corona, cara mengobati corona, ya, selama WHO tidak mengatakan bahwa ini dapat dibuktikan, maka tidak pernah dianjurkan, karena sebelum dapat dibuktikan, belum dapat dipercaya. Tetapi kalau kita mengenal kebenaran dari kacamata sains, dari kacamata spiritual, pada umumnya kita perlu mulai dengan percaya dulu. Saya percaya dulu akan keberadaan Tuhan misalnya. Saya percaya dulu mengenai hukum-hukumnya. Nah, setelah saya percaya, lalu saya lakukan, setelah saya lakukan, baru dapat saya buktikan. Jadi ini adalah dua sisi mengenal kebenaran secara sains dan secara spiritual. Itu sebabnya kalau cara pandang spiritual disikapi dengan cara sains, pasti tidak akan nyambung. Atau sebaliknya, cara pandang sains disikapi secara spiritual. Nah, teman-teman, landasan berpikir dari materi hari ini adalah semua materi yang dirancang hari ini latar belakangnya adalah berpikir secara sains. Artinya apa? Semua yang akan diceritakan di sini itu sebenarnya dapat dibuktikan. Hanya saja untuk pembuktiannya mungkin nanti perlu sesi tersendiri. Ya. Iya, benar Nah, sekali, itu yang dokter. pertama. Oke. Nah, yang kedua, landasan berpikir sains membawa kita pada sebuah pemikiran bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna untuk tujuan yang sempurna. Dan yang ketiga, tujuan penciptaan manusia adalah menjadikan manusia sebagai seorang pemimpin. Saya tahu pada waktu 2 dan 3 sebagai landasan pemikiran, buat beberapa orang yang tidak percaya Tuhan, pasti akan mempertanyakan apa bukti Tuhan, apa buktinya Tuhan ada, dan sebagainya. Nah, waktu untuk membahas itu tidak cukup, tapi kalau seandainya ada yang ingin dibuktikan sehubungan dengan landasan berpikir tersebut, maka teman-teman boleh mengirim WA ke Pak Mario. Nomor handphonenya ini 0878 86 180801. Kalau ada sebuah topik yang teman-teman ingin kita buktikan. Karena setiap landasan berpikir tadi, Pak Mario dan teman-teman juga, itu pembuktiannya mungkin butuh waktu antara 30 menit sampai 1 jam. Jadi memang menarik sekali sih untuk pembuktian-pembuktian tadi. Tapi bukan berarti tidak dapat dibuktikan. Oke, lanjut. Nah, kembali sebuah kenyataan kita hadapi sekarang. Pandemi corona. Musibah atau anugerah? Ya, mungkinkah ini musibah
mungkinkah ini Anugerah. anugerah? Oke. Nah, mari kita lihat. Tujuan penciptaan manusia tadi sudah disampaikan di awal adalah sebagai pemimpin. Kami percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin, maka salah satu tugasnya adalah menyelesaikan masalah. Karena yang menyelesaikan masalah itu adalah pemimpin. Gitu kan? Nah, untuk dapat menyelesaikan masalah, maka Tuhan memberikan manusia sebuah sumber daya yang membedakan dengan ciptaan yang lain, yaitu kemampuan berpikir. Itu sebabnya kenapa hanya manusialah yang diberi kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Karena memang menyelesaikan masalah itu adalah salah satu tugas dan tanggung jawab pemimpin. Nah, kemampuan berpikir dari manusia membuat manusia paling tidak mampu membedakan dua hal. Ya, membedakan hal yang baik dan yang buruk, dan membedakan antara kebenaran dan kebohongan atau ilusi. Membedakan baik dan buruk itu tidak sulit. Kita semua sudah belajar dari kecil. Misalnya apa? Berbohong itu adalah hal yang buruk. Menyusahkan orang lain itu adalah hal yang buruk. Merugikan Sangat orang buruk. lain sangat buruk. Merugikan orang lain. Ya, itu hal yang buruk. Lalu hal yang baik seperti apa? Ya tentu saja berlaku jujur, membantu orang lain, memberikan nilai tambah kepada orang lain, itu adalah hal yang baik. Ya, membedakan sesuatu yang baik dan buruk itu tidak sulit. Ya, yang lebih sulit sebenarnya membedakan antara mana kebenaran, mana kebohongan. Ini yang luar biasa. Sumber penderitaan terbesar manusia di bumi ini adalah karena manusia seringkali memaknai setiap kenyataan dengan kebohongan. Nah, untuk mampu membedakan kebenaran dan kebohongan, itu butuh waktu sekitar 1-2 jam tersendiri nih Pak Mario. Gitu Betul, kan? betul. Supaya kita benar-benar paham mana yang namanya kebohongan, mana yang namanya kebenaran. Tapi saya akan kasih contoh. Apa? Oke, karena itu topiknya menarik nih, dokter. Kebenaran dan kebohongan. Kita akan bahas ke waktu yang lain ya, dokter ya? Ya, kalau memang itu diperlukan. Betul sekali. Oke. Nah, contohnya Ya, seperti apa, dok? Nah, ini contohnya. Seringkali kita selalu ngomong kepada banyak orang. Dia membuat saya jengkel. Dia membuat saya marah. Gitu kan? Iya. Kamu mengecewakan saya. Kamu membuat saya sedih. Ya. Ini adalah luar biasa. Betapa manusia punya kemampuan untuk melihat sebuah kebohongan atau ilusi dipercaya sebagai suatu kebenaran. Saya bilang ya. Iya. Ya. Suara saya jelas? Ya, jelas dokter. Halo. Halo, ya, suaranya Bu jelas, Betty? dok. Suara saya jelas ya? Oke. Ya. Jadi jadi seringkali pada waktu saya melihat orang dan orang itu menjengkelkan saya, anak saya menjengkelkan saya, pasangan saya menyusahkan saya, ya, itu adalah sebuah kebohongan yang dipercaya sebagai suatu kebenaran. Padahal kalau kita bicara kebenarannya apa? Kebenarannya adalah karena saya pemimpin, maka saya buat keputusan. Kadang-kadang memang kita susah menerima kebenaran karena kebenaran itu menyakitkan. Itu menyakitkannya apa? Karena sebenarnya bukan dia yang membuat saya jengkel, tapi saya memutuskan untuk jengkel. Saya memutuskan diri saya untuk jengkel karena perbuatan dan ucapan dia tidak sesuai dengan maunya saya. Luar biasa ya Pak Mario. Luar biasa. Berarti di saat yang sama saya juga dapat memutuskan untuk tidak jengkel dong, dokter ya? Yes, saya dapat memutuskan untuk tidak jengkel. Saya dapat memutuskan untuk prihatin. Saya dapat memutuskan untuk tersenyum. Saya dapat memutuskan untuk apa saja. Karena pemimpin itu kuasanya memutuskan. Gitu. Pada waktu lalu saya tidak punya kuasa, berarti saya gagal jadi pemimpin. Berarti tujuan penciptaan tidak tercapai, kan begitu ya? Wow. Oke, lanjut. Lanjut, dok. Oke, nah, maka setiap dari manusia dipanggil untuk mampu memvalidasi kebenaran. Karena kalau makin saya mampu memvalidasi kebenaran, maka kebenaran itu akan membebaskan saya dari rasa takut, bingung, dan lain sebagainya. Gitu kan? Akan membawa pencerahan dalam hidup saya, kebenaran itu akan membahagiakan saya. Oke, nah bagaimana caranya kita memvalidasi kebenaran? Ya kan? Maka kita harus mulai dengan menerima kenyataan apa adanya. Artinya apa? Ada pandemi corona, itu kenyataan. Terimalah apa adanya.
Pandemi corona ini mudah menyebar kemana-mana. Terimalah kenyataan ada apa adanya. Pandemi corona ini menimbulkan kematian. Yes, terimalah kenyataan apa adanya. Gitu kan? Ya, walaupun data menunjukkan bahwa tingkat kematian di corona itu 3-8%, tetapi, halo? Suara saya Ya, jelas halo ya, dok. Pak? Ya. Sangat jelas. Oke. Tetapi saat ini banyak orang meninggal bukan karena tidak tertolong, tetapi orang meninggal karena tidak mendapatkan pertolongan. Dua hal yang Dua hal berbeda. yang berbeda ya dokter ya. Iya, ya meninggal bukan karena tidak tertolong, tapi tidak sempat mendapatkan Pertolongan pertolongan tepat waktu. tepat waktu, gitu kan. Nah, itu kenyataan. Itu semua adalah Oke. kenyataan. Ya. Nah, lalu pada waktu kenyataan ini saya terima, yang perlu Iya. waspada adalah makna yang diberikan dari kenyataan ini. Oke. Apa maknanya yang saya berikan dari kenyataan ini? Ada kematian, saya tidak aman di jalan, kalau saya keluar rumah, ada kemungkinan saya terkena virus, dan saya tidak tahu saya terkena virus. Dan pada waktu pulang, apa? Ada juga Ya, Pak. ketakutan. Ketakutan sudah beri makna, Pak. Oh, oke. Kenapa ada ketakutan? Pasti saya memberi makna kenyataan tadi. Oke. Sehingga menimbulkan ketakutan. Gitu kan? Iya. Ya kan? Saya pulang ke rumah, saya punya resiko menularkan anak saya, keluarga saya. Gitu kan? Itu semua kenyataan. Lalu dari kenyataan itu, apa makna yang saya berikan dari sana? Gitu. Halo. Halo, Halo? Dokter Steph, suaranya. Halo? Oke. Sudah jelas? Sudah jelas, Dok. Oke. Oke. Saya di dalam kehidupan ini saya punya dua hal dalam memberikan makna dari kenyataan. Saya dapat memberikan makna yang destruktif atau merusak. Saya dapat memberikan makna yang konstruktif atau membangun. Nah, ini menarik sih, teman-teman. Ya. Kalau makna yang saya berikan dari peristiwa tadi itu adalah musibah, itu adalah sebuah musibah, maka yang pasti takut yang muncul. Bingung yang muncul. Saya nggak dapat kemana-mana. Artinya saya nggak dapat kerja. Artinya keluarga saya kelaparan. Yang terjadi rasa apa? Putus asa. Oke. Ya kan? Saya saya keluar. Saya kemungkinan terkena virus corona. Saya pulang. Saya nggak dapat meluk anak saya. Artinya apa? Oh, saya tidak dapat menyalurkan perasaan sayang saya kepada anak saya. Dampaknya apa? Sedih, kecewa. Lihat, betapa dahsyatnya pemaknaan-pemaknaan yang saya berikan dalam setiap peristiwa. Gitu kan? Dan pada waktu pemaknaan itu destruktif, pasti akan menimbulkan ketakutan, kebingungan, frustasi, dan putus asa. Jadi teman-teman, sebenarnya pada waktu kita ketakutan, kita kebingungan, kita frustasi, kita putus asa, marah, jengkel, kecewa, dan sebagainya, tolong hati-hati. Ada kenyataan apa yang saya maknai secara destruktif? Oke, dokter. Iya. Betul ya? Betul. Karena betul. saya punya kuasa sebagai pemimpin, saya punya kuasa untuk memaknai kenyataan tadi secara konstruktif. Nah, ciri-ciri pemberian makna yang konstruktif apa? Makna itu akan membebaskan saya dari ketakutan, dari kebingungan, dari frustasi, dari putus asa. Pemaknaan tadi akan memberi saya kepastian. Pemaknaan tadi akan memberikan saya harapan. Pemaknaan tadi akan memberikan saya damai dan sukacita. Oke, ini teorinya. Ya. Mari kita langsung aja pada pembuktian dan data-data. Benar sekali. Ya kan? Kembali, kalau pandemi corona saya anggap sebagai musibah, maka membuat saya merasa terancam. Membuat saya kesal. Gara-gara pandemi corona saya nggak dapat keluar rumah, gitu kan? Kebiasaan saya berubah. Benar. Di rumah uring-uringan. Iya. Ini seperti banyak nih teman-teman saya. Dia yang sangat hiperaktif, tiba-tiba harus terkurung di dalam rumah, tidak dapat kemana-mana, akhirnya berantem, marah. Ya, kecewa, Benar. bingung. Benar. Ya. Ya kan?
Terus saya dibully, dimarahin. Lucu ini. Iya. Waktu awal-awal pandemi corona, ya kan, orang-orang yang memutuskan untuk di rumah itu dibully sama teman-temannya. Penakut lu, gitu kan. Benar. Wah, gitu aja lu takut, gitu kan. Cina Gitu. jauh dari Indonesia, gitu loh. Ya kan, Jepang jauh, gitu kan. hidup mati kan di tangan Tuhan, gitu ya. Benar. Nah, tapi sekarang makin kebalik nih. Justru yang keluar rumah yang dibully. Lu ya, Benar-benar. ya lu kok mau kena corona mah nggak apa-apa, gitu kan. Ya lu mau mati sendiri nggak apa-apa, tapi lu tahu nggak, gitu kan. Lu keluar rumah satu kampung, gitu kan, dapat kena corona. Benar. Ya, lalu pemaknaan ini disebut sebagai musibah, kan begitu ya. Benar. Tapi teman-teman, boleh nggak kita melihat dari sisi yang lain? Kembali, itu keputusan sih. Kita mau lihat dari sisi musibah atau kita mau lihat dari sisi anugerah. Gitu. Karena ini semua yang saya sampaikan semua adalah data. Betul nggak sih kalau di rumah itu berarti kesempatan untuk saya istirahat? Benar sekali, Dok. Iya kan, kalau saya istirahat, benar nggak sih kesempatan corona ini membuat saya mengatur hidup saya lebih baik lagi? Tepat. Makan lebih teratur, dapat berjemur lebih teratur, hidup dapat lebih teratur, badan lebih segar, dapat nggak? Dapat. Benar sekali. Dapat. Karena waktu Ya. kita banyak. Benar. Sekarang lebih banyak waktu untuk berdoa, benar ya? Benar. Banyak waktu bersama keluarga. Benar sekali. Kesempatan menambah dan meningkatkan kemampuan baru. Nah, Ini data loh. ini penting loh, Dok. Yang kesempatan menambah dan meningkatkan kemampuan baru. Teman-teman FB saya banyak banget, ada beberapa akhirnya mereka mampu berkreasi gitu loh. Iya. Ya, saya punya teman komunitas, Pak. Gitu Iya. kan. Kalau nggak salah namanya Efek begitu ya. Dulu itu, Pak, ya kan, tugasnya tuh kemana-mana keluar aja, nggak pernah mau di dalam rumah dulu tuh teman-teman itu, gitu kan. Iya. Edukasi kalau nggak ketemu orang itu kayaknya nggak makan nasi gitu ya. Ya. Padahal kita tahu bahwa dengan adanya bonus demografi ini kita itu harus mengedukasi 280 juta penduduk Indonesia dan 180 juta penduduk usia produktif untuk mampu mengelola pengeluarannya dengan benar. Benar Nggak sekali. mungkin kalau edukasi itu hanya lewat offline dan harus lewat online. Dan tahu nggak Pak Mario? Iya, Teman-teman gimana, Dok? kita tuh selalu ngomongnya apa? Nggak ada waktu, sibuk. Ya, tapi sejak pandemi corona semua dipaksa di rumah, terus pada Iya. bingung 1-2 hari pertama, gua ngapain ya? Aduh, kok nggak nyaman ya? Dan Benar sekali. akhirnya ajaib dalam waktu 2 minggu kita semua jago pakai Zoom. Jago presentasi online gitu kan, dan ternyata nyaman juga tuh presentasi online. Iya, Gitu benar. kan. Dengan catatan sinyalnya bagus gitu ya. Begitu. Nah, tapi teman-teman kembali, supaya saya mampu menerima ini sebagai anugerah, ada syaratnya. Supaya saya mampu mendapatkan ini semua, saya harus mampu melihat ini sebagai anugerah. Iya. Selama saya nganggap ini musibah, maka waktu istirahat nggak istirahat. Tepat. Gitu kan. Karena apa? Waktunya akan dipakai habis untuk berkeluh kesah dan menggerutu. Oke. Selama saya melihat ini sebagai musibah, waktu yang harusnya dipakai untuk berdoa dapat dipakai buat marah-marah. Berantem. Selama saya nganggap ini musibah, waktu yang harusnya dipakai untuk lebih mengerti pasangan, lebih mengerti anak, lebih mengerti istri, lebih dekat dengan mereka, dipakai untuk ngajak berantem. Iya. Akhirnya kita menambah kemampuan marah-marah dan menggerutu. 1 bulan kemudian, kemampuan baru yang didapat. Atau kemampuan lama yang diperkuat. Oke. Nah, ini data lagi. Wah, cerah banget nih langitnya. Ini menurut Bapak lukisan atau foto? Ini kalau saya yang hidup di Jabodetabek, jarang banget nih lihat langit cerah begini. Ini lukisan Kayaknya di atau luar foto negeri nih? ya ini ya. Tapi ini di mana, Dok? Ini di Jembatan Kokas, Pak. Kota Casablanca. Oke. Ya. Kalau Bapak lihat jembatan ini,
Ya, dulu kalau nggak ada corona, itu langit itu kelabu. Benar sekali. Gitu. Dan polusi luar biasa. Iya. Gitu kan. Sejak kita melakukan social distancing ya, distancing tadi, betul. udara Jakarta menjadi bersih banget. Ya, ini adalah kondisi Jakarta tanpa polusi terhebat dalam sejarah 30 tahun ke depan. Wow. Ini data loh. Data, iya. Ini data. Kita mau nganggap ini musibah? Ini anugerah, Dok. Ya, makanya tergantung saya memaknainya seperti apa gitu kan. Iya. Ya, sekarang masyarakat Jakarta di Jakarta tuh lebih sehat sebenarnya. Udaranya lebih sehat. Gitu. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Pemaknaan yang destruktif akan membawa dampak saya kehilangan harapan. Pemaknaan yang destruktif akan membawa dampak kehilangan kesempatan. Pemaknaan yang destruktif akan membawa dampak kehilangan rezeki. Harapan, kesempatan, rezeki semua hilang. Iya, bukan karena keadaan yang membuat saya kehilangan kesempatan, tapi keputusan saya membuat saya kehilangan kesempatan. Oke. Pemaknaan yang konstruktif akan membawa dampak saya mendapat harapan. Pemaknaan yang konstruktif membawa dampak saya mendapat kesempatan. Pemaknaan yang konstruktif membawa dampak saya mendapat rezeki. Teman-teman, apa yang terjadi kalau kita di efek 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, waktu pertama kali pemerintah mengusulkan untuk social distancing, untuk kita tidak mengadakan pertemuan-pertemuan besar, padahal hidup kita didapat dari pertemuan ke pertemuan, kan gitu ya? Benar sekali. Pekerjaan kita didapat dari mengajar satu di pengajaran yang lain. Gitu. Benar. Apa yang terjadi kalau pada waktu itu kita menganggap ini musibah? Kenyataan ini adalah cara Tuhan menghukum saya, sehingga saya nggak dapat kemana-mana. Ya kan? Atau kenyataan ini adalah betul-betul musibah, sehingga saya nggak punya harapan. Gitu kan? Akibatnya apa? Kita diam di rumah dan nggak ngapa-ngapain. Tapi berbeda pada waktu kita melihat, ini kenyataan dan saya harus hadapi. Gitu kan? Saya perlu hadapi kenyataan ini. Ya kan? Ya, saya butuh beradaptasi. Gitu kan. Dan lalu kita semua memilih untuk secara konstruktif. Berarti ini kesempatan. Kesempatan apa? Semua orang di rumah. Kalau kesempatan semua orang di rumah, kalau kita bikin webinar, banyak yang mau ikut. Harusnya, gitu kan? Gitu. Ya kan, banyak orang nanya sama saya, Pak Stef, itu kamu makan apa ya? Pakai ilmu apa ya? Biasanya kita bikin webinar itu peserta 10, 20 gitu kan. Ini peserta sampai tiba-tiba 100 gitu kan, dan terus nambah lagi gitu kan. Benar sekali, Pertanyaan, ya kan, biasanya webinar itu pesertanya sekitar 40% dari yang daftar. Gitu kan. Hari ini yang daftar 80, pesertanya ada 54. Lebih dari 50% loh. Iya. Gitu. Kenapa? Karena kita memaknai itu sebagai sesuatu yang konstruktif. Tapi untuk sampai ke sini, ada sesuatu nggak yang perlu saya bayar? Ada, dokter. Ya, kita belajar. Apa? Seperti apa misalnya? Ya, belajar webinar, belajar Zoom. Dari yang nggak mampu Zoom, ya Bu Betty itu dulunya setahu saya itu gaptek. Ya kan, tadi keren banget loh. Coba klik sebelah kiri, sebelah kanan, saya sampai ketawa. Belajar itu membuat kita belajar gitu kan. Tapi ada harga harus dibayar, harus terima bahwa setiap kenyataan yang berbeda akan menghasilkan perubahan yang berbeda. Berarti ada kebiasaan yang berbeda yang perlu saya terima. Ya, yang kebiasaan tatap muka menjadi Zoom, menjadi video call, dan sebagainya. Yang tadinya bangun siang jadi bangun pagi, yang tadinya nggak olahraga jadi olahraga, yang tadinya makan nggak teratur jadi teratur. Ada yang tadinya nggak berjemur jadi berjemur sekarang juga. Yang tadinya nggak berjemur jadi berjemur. Itu kan ada kebiasaan-kebiasaan yang memaksa seseorang untuk berubah. Tapi memaksa ini apakah dimaknai dengan sukacita apa dengan duka cita? Apakah saya merubah ini dengan penderitaan
Atau kita mampu melewati perubahan ini dengan bahagia. Itu kan pilihan. Tapi Benar. kalau kita dengan duka cita, yang ada marah-marah, kehilangan harapan, kesempatan, Dan rezeki. rezeki. Tapi kalau kita maknainya secara konstruktif, kita punya harapan loh, gitu kan? Harapan ke depan, gitu kan? Kehidupan lebih baik, punya kesempatan, dan pasti dapat rezeki. Nah, Benar sekali. tapi teorinya gimana dong? Gimana kalau Nah, saya, itu dia. gitu kan? Saya ini driver ojek, misalnya ya, driver Ya, gokar, gitu kan? Sehari-hari memang pekerjaan saya di luar. di luar. Lah kalau semuanya di rumah, siapa yang mau pakai saya kan gitu. Benar sekali, Gitu Dok. kan. Saya pedagang gitu kan. Sama sih kita juga, saya kan juga pengajar gitu kan. Iya, Sehari-hari rezeki saya dari ngajar keluar gitu kan. benar. Gitu dari coaching orang, dari ketemu orang gitu kan. Ya kan ketemu ratusan orang gitu kan, ribuan orang. Lah sekarang dengan adanya begini kan order batal semua. Iya, Gitu, ya kan. Dan in fact juga kehilangan banyak kesempatan kita edukasi ke banyak orang, betul kan ya? benar sekali, Dokter. Iya, tapi lalu pada waktu saya belajar mengenai webinar, mengenai online, akhirnya belum belajar nih. Peluang untuk dapat rezeki, peluang untuk berbagi, peluang untuk memperluas teman sahabat ternyata lebih besar loh sekarang karena orang pada di Iya, rumah, gitu benar kan. sekali. Oke, nah itulah pemaknaan. Saya mau milih yang Oh, mana, itu pilihan. oke. Oke. Nah, teman-teman, eh ini konsep rezeki. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana tetap produktif, ya kita mau tahu bagaimana tetap produktif, bagaimana tetap bertumbuh di masa krisis, kita perlu tahu adanya rezeki, konsep rezeki ini. Yang pertama, Oke. saya perlu tahu, ya kan? Halo, Nanti kalau halo, pembuktian, halo, jelas halo. nggak Pak? Oke, boleh diulang, Jelas? Dok? Boleh diulang Ya. dari awal. Sekarang udah jelas. Oke, konsep rezeki ini adalah bahwa kita perlu tahu bahwa rezeki itu adalah Tuhan yang ngatur, Tepat. gitu ya. Ya kan? Manusia tidak tahu rezekinya dia besar atau kecil, gitu kan? Karena itu Tuhan yang ngatur. Tapi pasti ada rezeki. Tugas manusia adalah melakukan aktivitas untuk menjemput rezeki. Oke, pembuktiannya gampang. Kalau Bapak ke Oke. stasiun bis dalam kondisi normal ya, dalam kondisi normal, bukan kondisi corona, ke terminal bus, Pak Mario melihat Iya, berapa banyak pedagang asongan di sana? banyak Banyak pedagang sekali asongan. Iya, pedagang asongan gitu ya, banyak ya. Padahal tempatnya terbatas ya. benar sekali, Dok. Bapak percaya nggak kalau mereka aktivitas ada yang nggak dapat rezeki saking banyaknya pedagang asongan? Tetap masing-masing ada rezekinya. Yes, Saya yakin. saya pernah survei pedagang asongan, ya kan? Kenapa mereka tetap jalan walaupun saingan banyak di mana? Di 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 terminal. terminal tadi, ternyata setiap orang bilang, "Pak, selama kita mau kerja, aktivitas, itu pasti dapat rezeki kok." Oke. Iya, benar. Cuman yang kita nggak dapat atur itu rezekinya. Maksudnya begini, dia nggak pernah tahu hari ini yang beli sama dia siapa. Oke. Ya kan? Bapak pernah nggak, Pak, ada pedagang asongan nawarin minum, Bapak nggak mau, tapi 2 menit kemudian Bapak haus, lalu Bapak panggil pedagang asongan yang lain. Pernah, Dokter, seperti itu. Iya kan? Kira-kira pedagang asongan yang satu marah nggak? Eh, nggak. Dia juga nggak tahu bahwa saya beli yang ke pedagang yang kedua. Kalaupun ada yang tahu, mungkin juga dia marah juga. Kok saya nggak beli ke dia, gitu loh. Saya pernah uji coba, Pak. Oh, gimana? Saya yang satu saya enggak, yang kedua saya panggil. Oke. Memang ada yang marah, tapi kebanyakan mereka senyum dan tetap pergi. Saya lalu evaluasi, saya panggil sama yang enggak. Ini anak-anak loh, pedagang asongan Oke. anak-anak loh. Benar. Saya tanya kepada anak ini, kamu tadi nawarin saya kan saya nggak beli ya. Terus kamu lihat bahwa saya beli sama orang lain, kenapa kamu nggak marah? Kok kamu senyum aja tetap mau ketemu sama kita gitu kan? Iya. Kamu tahu nggak, Bapak tahu nggak jawabnya apa? Seperti Anak apa, itu Dok? cuma ngomong gini, Pak, rezeki itu Tuhan yang ngatur. Iya. Pada waktu Bapak nolak saya, ya saya pikir memang Bapak bukan rezeki saya. Gitu kan. Ya dia beli sama teman saya, ya berarti rezeki teman saya. Dan saya percaya nanti ke depan ada lagi yang jadi rezeki saya. Anak kecil loh, Pak.
Wow. Ya kan Anak sudah kecil ya ngomong gitu ya. Iya, tapi dia ngomong itu berdasarkan data. Dia bilang memang begitu. Dia nggak dapat paksa siapa beli sama dia. Tapi selama Oke, dia aktivitas, dia pasti dapat rezeki. oke. Gitu. Coba deh Bapak ke jualan pedagang asongan di mana? Di Di terminal ya. terminal. Terus Bapak memutuskan, Oke. hari ini yang beli sama saya harus yang cantik. Ya. Kalau nggak Oke. cantik, ya kan nggak boleh beli sama saya. Kira-kira mungkin nggak? Iya. Nggak mungkin, karena Nggak rezeki Tuhan. mungkin. Karena Benar. rezeki Tuhan yang ngatur. Tapi kita manusia punya pilihan. Pilihannya begini. Pokoknya kalau yang manggil saya nggak cantik, saya nggak mau datang. Boleh. Boleh. Itu keputusan saya, aktivitas saya. Manusia kan yang Iya. beraktivitas. Gitu kan. Saya memutuskan mau jual ke dia apa enggak kan gitu. Oke. Oke. Nah, artinya sebuah aktivitas menjemput rezeki 100% tanggung jawab manusia. Oke. Jadi kalau hari ini saya tidak beraktivitas, ya itu adalah pilihan saya, bukan karena Tuhan nggak ngasih rezeki. Itu berbeda sama Iya. sekali. Iya. Gitu kan? Nah, yang menarik adalah rezeki saya, besar atau kecil, itu tergantung dari kualitas hidup saya di masa lalu. Oke. Nah, ini Ya dia dok, kan? gimana? Maksudnya gimana dok? Ya, pada waktu saya bilang masa lalu, itu bukan berarti bertahun-tahun ya. Iya, Setahun yang lalu. Semenit yang lalu itu kan masa lalu kan? betul. Ya, 1845 kita akan memulai, itu masa lalu, sudah jadi masa lalu. Oke. Betul. Jadi rezeki saya saat ini adalah akibat dari kualitas saya di masa lalu. Jadi Ya. makin besar kualitas saya, makin tinggi kualitas saya, ya kan, maka rezeki saya makin besar. Gitu. Nah, kualitas sendiri terbagi dari dua hal, yaitu yang disebut sebagai personal value dan yang kedua adalah kemampuan. Kemampuan. Nah, personal value itu disebut sebagai nilai diri, ya. Nilai value kan nilai ya, personal, Betul dok. nilai Iya. personal. Ya, jadi kalau nilai personal saya besar, itu adalah separuh dari kualitas saya membesar. Nah, personal Coba value apa? coba diulangi dok. Kalau Jikalau. nilai diri saya, nilai personal saya membesar, itu akan memperbesar separuh dari kualitas hidup saya. Wow. Oke. Ya, nah, memperbesar nilai diri itu apa? Yaitu berpikir benar, berucap benar, dan bertindak Bertindak benar. benar, gitu. Itu yang gampang lah. Ya, ya kalau mau lebih simpel lagi, integritas, ya kan? Ya, kepercayaan, berbuat baik, gitu kan? Saya kasih contoh gini deh, Pak. Iya, gimana dok? Kalau orang tua saya orang tua yang baik dan jujur, dan dia punya teman-teman dan teman-teman itu tahu bahwa orang tua saya jujur. Iya. Maka kalau saya mulai bisnis jualan barang ke teman-teman papa saya, kira-kira laku nggak? Laku. Kira-kira laku ya, jualan yang Laku. gampang-gampang aja, jual bolpen, Benar. jual uh, buku tulis. Selama dia perlu dia laku. Kenapa? Karena dia percaya bahwa saya akan jujur, betul ya? Karena papa saya jujur. Karena papa saya jujur, gitu kan? Karena orang tua saya baik dan jujur. Iya. Ya kan? Itu artinya personal value orang tua saya menentukan rezeki saya awal, menentukan rezeki awal saya, betul ya? Oke. Tapi bagaimana caranya saya dengan mudah untuk merusak personal value saya sehingga rezeki saya mengecil? Maksudnya gimana dok? Nah, sekarang saya punya kuasa nggak untuk memperkecil rezeki saya? Punya kuasa. Caranya adalah saya tipu aja orang-orang yang saya jual. Saya bilang Oh. bolpen mampu menulis 1000 kali, saya kenyataannya 100. Iya. Sehingga orang merasa tertipu. Kalau orang merasa tertipu, kecewa nggak dengan saya? Kecewa. Pada waktu kecewa, saya besoknya mau jualan lagi, dia mau nggak? Nggak mau dok. Nah, itu karena personal value saya kecilin kan gitu. Oke dok. Walaupun mereka tahu bahwa orang tua saya itu jujur, benar dan sebagainya. Iya, Tapi pada saat saya memutuskan untuk tidak jujur, yes, oke, tidak benar, itu yes, akan mempengaruhi bahwa yes. mempengaruhi rezeki saya, memperkecil rezeki saya. Masa depan, mempengaruhi Oke, rezeki saya masa depan. Karena ke depan saya mau jualan lagi, orang nggak mau kan? oke, oke dok. Ya kan? Nah, artinya apa? Bagaimana saya memperbesar personal value? Ya tadi, belajar jujur, belajar integritas,
belajar untuk menolong orang lain, membuat orang lain itu bernilai, bagaimana kita selalu memberikan nilai tambah, keberadaan kita membawa nilai tambah kepada orang lain, itu akan memperbesar personal value. Tapi bagaimana kalau misalnya gini, Dok, kita masa lalu atau saat ini orang tua kita jujur nih, lalu kita memutuskan untuk tidak jujur, oke, untuk tidak berpikir dan bertindak tidak benar. Tetapi karena mendengar Dr. Steph nih, oke, saya memutuskan ke depannya untuk berpikir benar, bertindak benar, artinya jujur juga, integritas juga. Ya, oke. ya. Tapi orang-orang sudah mengetahui bahwa saya sebelumnya tidak jujur, tidak punya integritas yang baik. Bagaimana, ya. Dok? Sudah pasti pada waktu itu rezeki kita mengecil luar biasa, kan? Iya. Tapi pertanyaannya sederhana, Tuhan tidak pernah menutup rezeki setiap manusia, sekalipun dia penjahat. Jadi walaupun saya susah untuk menjual, tapi kalau saya benar-benar berusaha, gitu kan, rezeki itu pasti ada. Iya. Cuman sedikit, mungkin yang tadinya orang beli 100, cuman belinya 5 atau 3, gitu kan. Iya. Nah, manfaatkan orang-orang yang masih mau nolong kita. Saya sebutnya bukan yang masih percaya. Mungkin dia beli sama saya bukan karena percaya. Mungkin dia beli sama saya karena kasihan. Mungkin aja. Iya. Karena kan saya sudah punya masa lalu yang buruk, kan. Iya. Ya kan, tapi orang-orang yang masih kasihan sama saya, orang-orang yang masih Tuhan izinkan menolong saya, memberikan saya kesempatan untuk dapat rezeki, gitu kan, berikan pelayanan yang terbaik, berikan kepuasan yang terbaik, sehingga lalu mereka makin percaya dengan kita. Sehingga pada akhirnya mereka beli bukan karena kasihan, tapi mereka beli karena percaya, mereka beli karena butuh, mereka beli karena mereka tahu bahwa saya sudah berubah dari yang tadinya nggak dapat dipercaya, menjadi dapat dipercaya. Oke. Gitu. Nah, itu masalah personal value. Tapi pertanyaannya, apakah orang yang jujur itu pasti berharga? Orang yang jujur pasti berharga, iya. Misalnya nih, Pak Mario nih punya pembantu nih, jujur banget. Gitu kan. Iya. Setia, jujur, loyal. Gitu kan. Istilahnya ada uang 5 rupiah di meja aja nggak diambil. Gitu kan. Oh, itu berharga, Dok. Yakin berharga? Iya, dia nggak mencuri, rumah saya aman. Loyal, setia. Berharga ya? Oke, Berharga. tapi tiap kali pulang ke rumah ada vas bunga yang pecah, ada lampu yang pecah. Kalau ditanya kenapa? Iya saya ini nyuci nyapu nyodok lampu pecah. Meja pecah, piring pecah. Jujur sih dia. Saya bisa tekor anggaran rumah tangga. Jadi masih berharga nggak dia? Nah di titik itu saya sulit untuk menjawabnya. Ya, karena dia hanya punya satu, yaitu personal value. Tapi dia tidak punya yang kedua, yang namanya kemampuan. Oke. Makanya saya katakan tadi bahwa personal value itu harus ditambah dengan kemampuan. Nggak boleh salah satu. Iya. Kalau kemampuannya nggak ada, nggak berharga juga. Gitu. Tapi kalau kita punya kemampuan ditambah personal value, itu meningkatkan kualitas dan pada akhirnya meningkatkan rezeki. Saya kasih contoh yang namanya kemampuan. Kalau saya setir mobil, mau punya penghasilan 4 juta tuh nggak sulit loh. Jadi driver online. Bukan online tuh 10 juta. 8 sampai 10 juta dulu dalam kondisi normal ya. Saya nggak bilang kondisi pandemi corona ya. Ya kan? Kondisi normal itu sekitar 8 sampai 10 juta. Gitu. Kalau dia mau aktivitas ya, kata-kata. Iya. Tapi kalau 3-4 juta itu drivernya Transjakarta, itu kan gajinya UMR. Gitu kan. Itu gampang. Tapi saya mau nanya, kemampuan nyetir dapat nggak punya penghasilan 5 miliar sebulan? Hah? Driver 5 miliar? Iya, kemampuan nyetir ya. Kemampuan nyetir membuat kita punya kemampuan 5 sampai 10 miliar sebulan. Impossible dong. Nggak mungkin ya? Iya. Nggak mungkin ya? Iya. Oke. Pak Mario pernah dengar yang namanya Fernando Alonso? Kalau itu salah satu idola saya, Dok. Oke. Michael Schumacher? Iya, apalagi itu. Oke. Pekerjaannya apa? Pembalap. Kerjanya nyetir bukan? Iya. Kemampuan nyetir membuat dia punya penghasilan 5 bahkan 10-20 miliar sebulan. Iya.
Iya. Wah, Nggak, karena penghasilannya 10-20 miliar, dia nggak mau disebut driver, maunya disebut pembalap. Bedanya itu aja. yang Halo? penting kemampuan menyetirnya ada gitu ya. Bukan ada, karena membedakannya adalah Beda. kemampuan kan. Skillnya Ya. bukan ada. Kalau hanya sekedar ada, ya 4 juta tadi, Pak. Oh, oke. Tapi Ya. kalau kemampuannya ditingkatkan, makin ahli, makin ahli, makin ahli, dia dapat dari 4 juta ke 10 juta. 10 juta dapat ke 1 miliar, 1 miliar dapat ke 10 miliar. Ya, dari menyetir Transjakarta berubah menjadi driver online, mungkin tingkatnya skill jadi pembalap Kalau mau. kalau mau. Oke. Iya kan, untuk jadi pembalap kan ada banyak faktor yang perlu dilatih kan. Gitu Ya. kan. Tapi kan Oke, Dok. saya hanya bicara bahwa dengan kemampuan dan personal value yang benar, maka kualitas kita membesar. Kalau kita mau lakukan aktivitas dengan benar, maka rezeki kita pun membesar. Oke. Nah, dari sini berarti untuk tetap produktif dan bertumbuh, kita punya 3 pilihan selalu dalam segala kondisi. Mau ada krisis maupun tidak ada krisis, dalam kondisi apapun, untuk kita tetap produktif, kita punya 3 pilihan. Seperti apa, Dok? Yang pertama, meningkatkan personal value. Karena meningkatkan personal value juga produktif kan? Iya. Gitu kan? Menambah kemampuan, produktif, produktif. Karena pada akhirnya mendapatkan rezeki kan gitu. Iya. Lalu menjemput itu rezeki itu sendiri. Gitu kan? Ya, itu aktivitas itu sendiri menambah income. Itu juga produktif. Tapi selama ini kan setiap orang berpikir yang namanya produktif itu income. Tapi tidak banyak orang yang mau peduli bahwa untuk income-nya besar, maka kemampuan saya harus bertambah, personal value saya harus ditingkatkan. Oke, Dok. Nah, tapi ini tidak cukup untuk membuat saya sejahtera. Gitu kan? Supaya saya mampu produktif, apalagi dalam kondisi krisis seperti ini, perlu dibarengi dengan kemampuan mengelola pengeluaran dengan bijak. Ada Maksudnya seperti apa, Dok? kebiasaannya. Loh, pada waktu sekarang kondisi begini, ada orang kehilangan pekerjaan. Berarti income-nya hilang. Iya. Ya kan? Berarti mungkin cadangan uang di rumahnya berkurang. Iya. Atau bahkan nggak ada. Gitu. Ya kan? Kenapa? Karena efek kurang kerja keras mensosialisasikan dana darurat. Padahal kita sudah tahu dari 2 tahun yang lalu bahwa setiap keluarga, setiap pekerja perlu belajar menyisihkan dana darurat 6-12 kali pengeluaran bulanan dia kalau dia sudah menikah. Iya. Dan kalau mereka melakukan apa yang seharusnya dilakukan, harusnya lockdown corona ini nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita punya cadangan uang untuk 6 bulan ke depan tanpa bekerja. 6-12 bulan ke depan. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau kita nggak punya dana darurat, itu baru masalah. Itu baru masalah, gitu kan? Itu kita perlu betul-betul mengelola pengeluaran dengan bijak, dengan apa yang ada, bagaimana dikelola dengan benar. Itu ada ilmunya sendiri, Pak. Nanti mungkin minggu depan kalau kita bikin webinar seri kedua, mungkin kita belajar bagaimana mengelola pengeluaran dengan bijak di masa kritis supaya tetap produktif. Iya. Hari Oke, ini Dok. saya nggak bicara apa? Oh iya, iya. Ya, hari ini kita topiknya bukan kemampuan mengelola pengeluaran. Hari ini topiknya adalah bagaimana tetap produktif di masa krisis. Krisis. Oke. Nah, produktivitas dengan meningkatkan personal value itu dengan asumsi cadangan devisa kita cukup kuat nih, gitu kan? Ya. Cadangan keuangan kita untuk 6 bulan sampai 12 bulan ke depan cukup kuat. Maka kalau memang cadangan keuangan kita kuat, ini waktunya kita meningkatkan personal value. Kapan lagi? Gitu kan? Kapan lagi jadi relawan? Gitu kan? Gitu kan? Nggak gampang loh. Masyarakat ketakutan begini, coba selama 30 tahun terakhir di Indonesia nggak pernah ngalamin kondisi seperti ini. Iya, tepat sekali, Dok. Jadi relawan juga mikir-mikir juga, Dok. Itu banyak yang takut juga. Iya, tapi kan kalau kita mau membantu orang, ini waktunya meningkatkan personal value. Gitu. Ya, ini waktunya memberikan sharing-sharing informasi yang akurat. Ini waktunya memberikan edukasi ke seluruh masyarakat. Kenapa? Masyarakat lagi di rumah. Iya. Waktu mereka ada, gitu kan? Ya, kapan lagi memberikan sumbangan? Karena sekarang ini yang tidak mampu makin banyak. Benar sekali.
kesempatan kita nggak banyak loh, paling cuma 2-3 bulan loh. Setelah corona selesai, kondisi ekonomi sudah normal lagi, kesempatan kita tidak seperti sekarang. Gitu. Kapan lagi memberi perhatian lebih kepada keluarga, teman baik di rumah, gitu kan, ataupun kepada sahabat-sahabat kita lewat online. Gitu. Ini adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan personal value. Gitu kan? Nah, ini contohnya. Ini contohnya nih, sekitar seminggu yang lalu ini kayaknya sudah banyak yang tahu nih. Ada orang menganjurkan, kasihan nih abang ojol nih, nggak laku nih. Udah beli aja, pesan makanan, terus kasih abang ojol gitu kan. Sempat viral nih Pak. Tapi udah gitu ada lagi akibat begitu, tukang warung nangis, karena nggak ada yang beli. Buat baik aja perlu cerdik ya, kalau nggak cerdik aja masalah gitu kan, gitu. Artinya mungkin sekarang ada yang nganjur, udahlah kalau gitu belinya seminggu sekali atau 3 hari sekali beli sama abang ojol, kasih tip yang lebih besar. Oke, itu kan kesempatan menambah personal value. Karena kita tahu kalau personal value kita membesar, skill kita membesar, rezeki kita nanti membesar. Amin. Itu namanya produktif ya. Gitu. Itu produktif ya dok ya? Itu produktif. Menolong orang tuh produktif. Gitu kan. Membantu orang tuh produktif. Gitu kan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan. Waktunya belajar online. Memperdalam keahlian. Gitu kan. Yang tadinya nggak suka masak, belajar masak, melukis, belajar bisnis baru, belajar jadi YouTuber. Gitu kan. Gitu. Saya juga nggak kepikiran efek jadi bakal jadi YouTuber. Sana nanti mungkin dok. Iya. Oke, jadi dok, Gitu. pada saat kita berpikir produktivitas di rumah, produktif di rumah, ternyata pada saat kita untuk membagi sesuatu kepada orang lain dalam masa pandemik ini, itu bagian dari produktif ya dok ya? Iya. Karena apa? Meningkatkan bagian dari produktif dalam konteks meningkatkan personal value ya. Oke, iya. Gitu. Pada waktu saya latihan bisnis baru, saya belajar, istri saya belajar yoga loh sekarang di rumah. Karena waktunya istrinya dokter lebih banyak kali di rumah saat ini ya. Iya, gitu kan. Belajar bisnis baru, sekarang kita baca-baca buku, baca-baca online gitu kan. Itu kan meningkatkan kemampuan. Gitu. Oke dok. Dokter, sebelum saya mempersiapkan lanjut, waktu kita kurang lebih tinggal 2 menit sebelum masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Oke, thank you. Nah, lalu kalau mau dapat income, gimana caranya? Syaratnya, kalau Anda mau dapat income, syaratnya personal value dan kemampuan Anda udah lebih baik ya. Maka mungkin ini waktunya. Ada 44 ide produktif yang dapat dihasilkan di saat kritis. Saya nggak akan ngomong lah, ini tinggal nanti kalau mau tinggal di-download deh. Tinggal dikirim lah ke kita. Ya, semua slide ini akan dibagikan kepada teman-teman secara free, ya kan? Tapi satu syaratnya, tolong berikan kami feedback. Ya, hari ini kami tidak mengharapkan uang dari Anda, kami mengharapkan feedback dari Anda, dari para sahabat. Tepat sekali. Bagaimana efek ini kami dapat bertumbuh lebih baik, memberikan pengajaran lebih baik, memberikan edukasi lebih baik, ya kan? Itu yang kami butuhkan supaya dalam 2 bulan ke depan kami tetap produktif, gitu kan? Ya, dan berharap teman-teman semua juga ikut-ikutan produktif, gitu kan? Nah, nanti ke depan kita akan belajar bagaimana mengelola pengeluaran dengan bijak agar tetap produktif. Mudah-mudahan ini dapat kita realisasikan dalam waktu yang singkat ya Pak Mario ya. Iya, Dr. Steph. Oke.